Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, Ini ini rambut model baru nih ceritanya nih. iya ada jambulnya. Mantap. Kayak Kusendratmo. Sesuai dengan karakter yang kemarin dimainkan. Oh, mantap. Ini di mana, di kantor apa di rumah? Ini di studio. Oh, di studio. Oh, Ya, kamu kan no di problem. Jakarta kan? Aku di pinggir jalan. Ya, waduh luar biasa banyak gedung-gedungnya. Oke, tapi kayaknya itu ada sedikit daerah kumuh ya. Nggak ada, nggak ada, nggak Nggak ada. ada ya. Oke, Hoax itu bercanda, hoax. bercanda. Senang sekali rasanya untuk bisa bertemu dengan Bro Doni de Kaiser ya. Dan tentu saja uh, acara ini sengaja Tony buat 1 bulan, bulan Mei bersama dengan Doni de Kaiser. Nah, tadi sudah dibuka tanpa babebo. Dan acara ini memang sengaja Tony desain agar lebih santai, kemudian juga lebih menarik. Karena ternyata di sini banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita pelajari dari Dominic Kaiser. Sebelum kita akan membahas dan juga berbincang-bincang dengan Dominic Kaiser, Tony menyarankan kepada teman-teman sekalian untuk menggoogle, ya kan, menggoogle nama Donny de Kaiser. Ya, kenapa demikian? Karena ternyata di dalam dunia maya itu yang namanya Donny de Kaiser itu cuma satu, nggak ada duanya, Asik. dan semuanya Sama itu dengan Tony Tamsir juga cuma satu. ya jadi semuanya loh. Aku tadi sempat Google Donny de Kaiser, ada nggak yang punya nama Donny de Kaiser lagi ya? Ternyata nggak ada loh, cuman kamu sendiri. Amin. Luar biasa. Apa kabar nih Bro Donny de Kaiser di Indonesia? Kabar baik, Bro Tony. Indonesia juga baik. Sehat selalu tentunya buat Bro Tony dan juga semua sahabat-sahabatku dari Radio Taiwan International. Terima kasih. Wah, sudah selang beberapa tahun ya kita tidak bertemu ya Bro ya. Lebih 2 tahun kalau nggak salah ya. Ya, dan terakhir Bro Doni juga sempat ke Taiwan, kemudian Tony juga sempat pergi ke Indonesia dan bertemu dengan Bro Doni de Kaiser. Oke, mengapa kita panggilnya Bro-Broan ya? Karena kita kenalnya sudah cukup lama. Kalau tidak salah Betul. dari zamannya Binus TV ya. Sebelum Binus TV malah berarti itu lebih dari 12 tahun lalu ya, Bro ya. Iya, Dan jangan kenapa dihitung kita lagi Bro, saling nanti ketahuan bro-broan? usia kita Bro. Makanya kita tetap saling menyapa dengan bro karena we are brothers. Ya, dan ini adalah satu keunikan ya. Kalau misalkan saja Tony lihat dari Wikipedia, Wikipedia, Wow. Wikipedianya Donny de Kaiser ini lumayan nih, seru. Dan sebagai satu rujukan buat teman-teman sekalian ya, pria bersionaga ini bintangnya Aries, suka berorganisasi, menjadi ketua OSIS di SMP dan SMA, serta mengikuti paskibraka dan juga kegiatan pramuka. Kok Bro Donny de Kaiser ikut-ikutan Tony Tamsir sih? Sama dong kita berarti ya, panggilannya cocok ya. Iya, uh, gini ya, Tony Shonaga juga, ya. Kemudian Tony Hmm, juga, walaupun tidak sempat menjadi ketua OSIS, tapi sempat menjadi ketua salah satu ini ya bidang yang ada di dalam OSIS. Kemudian iya, juga mewakili sekolah Tony untuk ikut serta dalam paskibraka. Jadi sebenarnya kita banyak keren. kesamaan, ya kan? Kemudian juga Betul, kita bergerak di dalam bidang yang sama. Namun tentu saja setiap manusia itu punya istilahnya kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Oleh sebab itu hari ini dan juga untuk pekan-pekan berikutnya ke depan, teman-teman sekalian akan mendengarkan banyak sekali obrolan-obrolan bersama dengan Bro Donny de Kaiser. Baik, sebelum itu bagaimana jika kita minta Bro Donny de Kaiser untuk menyapa teman-teman sekalian yang berada di YouTube channel ataupun juga lewat Radio Tawa Internasional. oke. Hao. Halo semua, apa kabar sahabat-sahabatku yang luar biasa? Saya Doni de Kaiser menyapa dari Jakarta, Indonesia. Senang sekali rasanya hari ini bisa berbincang dengan sahabatku Tony Tamsir dari Radio Taiwan Internasional dan juga seluruh penonton kita melalui channel YouTube Radio Taiwan Internasional. Hari ini dan untuk spesial di bulan Mei ini,
saya akan menyapa seluruh sahabatku dimanapun yang bisa menyaksikan program kita, tentunya dengan harapan tetap sehat dan jangan lupa berbahagia. Sukses selalu. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, karena kita harus menyapa dan banyak sekali teman-teman yang kita kenal bersama ya, dan banyak sekali hal-hal yang sempat kita lakukan juga, walaupun rada-rada membuat orang menjadi suatu hal yang mungkin saja tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, sebenarnya Tony Tamsir sendiri mengenal Bro Doni The Kaiser itu, waktu itu melihat Doni ini, wah, ini satu sosok yang sangat punya ini ya, istilahnya auranya sendiri. Bisa memikat banyak sekali perhatian anak-anak mahasiswa dan juga mahasiswi. Nah, bagaimana ceritanya Bro Doni The Kaiser dari sejak mulai lulus kuliah, kemudian juga bergerak dalam bidang komunikasi? Oke, terima kasih bro. Saya sebenarnya kalau ditanya mengenai aktivitas, sebenarnya tidak pernah jauh berbeda dari dunia komunikasi dan broadcasting atau komunikasi dan penyiaran. Jadi kalau ditanya profesi sendiri, saya mulai masuk atau terjun ke dunia broadcasting itu sebenarnya dalam usia yang masih sangat dini. Nah, tamat SMA waktu itu saya kuliah, tapi sekaligus sambil bekerja. Nah, saya memulai karir saya di Televisi Republik Indonesia atau TVRI, Stasiun Yogyakarta. Karena waktu itu saya sedang menjalani pendidikan di kota pelajar Jogja. Nah, singkat cerita, tahun 2000 saya wisuda, menyelesaikan program Strata 1, dan ini menariknya nih bro, waktu wisuda itu upacaranya hari Sabtu, hari Senin saya dipanggil oleh pimpinan, Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta. Kemudian diperintahkan untuk mulai besok kamu bersiap-siap untuk mutasi ke Jakarta. Jadi memang rencana Tuhan itu luar biasa ya. Saya wisuda hari Sabtu, hari Senin saya diperintahkan untuk segera bersiap-siap. Hari Rabu saya udah berangkat ke Jakarta, saya udah pindah dan mulai menjalani aktivitas di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Dan pada tahun 2004 saya mulai belajar bisnis, jadi seorang wirausaha, mulai mendirikan production house, mulai mendirikan perusahaan sendiri waktu itu, kemudian mendapatkan kesempatan mengajar di sebuah universitas swasta nasional di Jakarta. Nah, pasti Bro Tony sangat ingat, yaitu Binus University ya, itu di Jakarta Barat. Disitulah kurang lebih awal karir saya di dunia pendidikan tinggi dan juga membangun Binus TV. Hingga pada tahun 2011, saya diminta bergabung dengan sebuah stasiun berita yang saat itu didirikan di Jakarta, yaitu Berita 1 News Channel, sampai hari ini. Kira-kira begitu, bro. Wah, luar biasa. Ini satu pengalaman yang sangat unik ya. Mengapa demikian? Karena kayaknya tidak pernah berhenti nih, Bro Dodi. Ya kan? Begitu lulus wisuda, langsung dapat kerjaan. Kemudian lanjut dengan pekerjaan lainnya. Kapan ada waktu me time? Me time. Sebenarnya me time itu 24 hours a day is my me time. Kenapa begitu? Because I have no jobs actually ya. Because this is my passion. I love it. Artinya apa bro? Saya sama dengan Bro Tony. Tidak pernah ada kata libur atau me time khusus. Kenapa? Karena kita menjalani aktivitas ini adalah passion dan sesuatu yang sangat kita senangi. Yeah. Justru kalau saya misalnya terlalu lama libur ya, nggak siaran, nggak aktif dalam bidang public speaking, kok kayaknya badannya kurang-kurang gimana gitu, kurang fit gitu kan. Jadi every day is my passion day, every day is my activity, itu sesuatu yang saya cintai, sehingga kenapa saya harus cari waktu me time. Sementara me time buat saya itu adalah dengan menjalankan apa yang saya suka. Sementara yang saya suka itu adalah aktivitas di bidang yang sekarang saya jalani. Kira-kira gitu bro. Ini sama ya, sama persis dengan Tony. Ini ikut-ikutan lagi nih. Belakangan ini kan mungkin saja Bro Doni sudah melihat ya postingan Tony ya, bahwa kita para penyiar RTS ini sedang kontrol di rumah. Betul. Ya kan? Nah, kemudian di dalam waktu 1 minggu itu di dalam rumah ternyata hari pertama masih oke, ya kan? Hari kedua sudah mulai ini nih, pegel-pegel linu. Hari ketiga, wah sudah tidak tahan lagi. Ini kapan masuk kerjanya gitu loh.
Uh, Walaupun mungkin saja banyak yang bisa dilakukan ya, dan ini mungkin Tony harus belajar banyak dari Bro Doni ya, seiring dengan karena zaman berubah, dengan hantaman pandemi ini membuat manusia juga berubah gaya hidupnya. Kita harus menerapkan pola hidup yang baru dengan menyesuaikan diri dan bersahabat dengan yang namanya pandemi. Bagaimana caranya Bro Doni sendiri mengatasi hal tersebut, mengingat apa yang Bro Doni lakukan itu berkomunikasi, kemudian juga harus berinteraksi dengan orang, mendadak harus berhenti karena pandemi. Iya, betul sekali Koko. Jadi begini, pada waktu awal kita masuk ke pandemi COVID-19, memang saya dan juga banyak pihak di Indonesia tidak pernah menyangka akan sebesar ini pandemi COVID-19. Kalau sejak awal kita bisa antisipasi, tentu keadaannya berbeda. Tetapi nasi sudah jadi bubur, dan sekarang kita harus siap menghadapi bahwa kita hidup di era new normal. Nah, awal-awal kemudian aktivitas itu ternyata harus dilakukan di rumah, saya sebenarnya nggak begitu kaget, bro. Kenapa? Karena sejak 1 tahun lebih sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, banyak kegiatan yang sudah saya switch menjadi aktivitas di rumah atau remote ya, from home gitu kan. Nah, disinilah kerjaan atau aktivitas kita sangat didukung oleh yang namanya teknologi. Ya. Baik itu teknologi internet, kemudian kita bisa berkomunikasi secara daring atau online seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Bro Tony ada di Taipei, saya ada di Jakarta, tapi rasanya dekat dan kita satu layar bisa berkomunikasi. Iya, jadi kagetnya sebenarnya cuma di awal. Ketika yang sehari-hari saya harus keluar, melakukan aktivitas di kantor, meeting, tatap muka, ya kan, atau berkumpul bersama teman dan kerabat, sejak saat itu harus menjalani semua di rumah. Nah, mungkin ini yang disebutkan sebagai proses adaptasi saja. Tetapi karena saya sudah banyak melakukan aktivitas profesi saya dari rumah sebelum COVID, jadi adaptasinya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, yang saya lakukan adalah saya membuat sistem baru, saya membuat schedule baru, dan saya menyiapkan diri saya termasuk infrastruktur, bro. Apa itu? Fasilitas, misalnya fasilitas mengajar, saya lengkapi secara online. Fasilitas bekerja, saya lengkapi lagi dengan infrastruktur atau peralatan yang bisa menunjang aktivitas saya bekerja secara online, termasuk dengan memastikan akses internet yang ada di rumah saya itu bisa mensupport semua kegiatan saya. Nyatanya, kita sudah 1 tahun di Indonesia COVID, biasa-biasa aja tuh, cuma dampaknya satu, bro. Tebak. Apa tuh? Berat badan nambah. Aduh, iya juga sih, benar juga ya, karena semua aktivitas bisa dilakukan di rumah. Jadi sambil melakukan aktivitas, sambil nyolong-nyolong makanan ya di dapur ya. Itu dia yang menjadi kelebihan yang tidak didapatkan di luar rumah. Karena jarak dari lokasi online ke kitchen atau ke meja makan sangat dekat. Cukup tangannya aja yang muter gitu. Tangannya aja. Oke, luar biasa, Mas Bro Doni sendiri ya, mampu dengan secara cepat ya melakukan perubahan dari sistem yang harusnya offline menjadi online, kemudian semuanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi yang saat ini memang suka tidak suka harus kita pakai ya. Memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa teknologi itu yang maju itu bisa memberikan sesuatu nilai plus bagi kehidupan kita. Tetapi di sisi lainnya ada yang namanya sosial media. Kemudian sosial media itu juga menjadi salah satu pesaing media-media yang tradisional. Misalkan saja koran, majalah, kemudian juga mungkin saja radio, bahkan televisi. Bagaimana Bro Doni melihat perkembangan sosial media? Ya, saya setuju Bro Tony bahwa sekarang eranya digital. Sekarang zamannya serba online. Tetapi saya masih percaya bahwa media-media tradisional yang tadi disampaikan Bro Tony itu menurut saya tidak akan punah atau musnah. Contoh sederhana, ketika kemudian televisi lahir di dunia, orang mengatakan selesai era radio. Tapi nyatanya radio sampai detik ini tetap menjadi idola para pendengar. Bahkan radio bertransformasi. Bukan cuma bisa menjadi media dengar, tetapi juga bisa menjadi media pandang dan dengar. Nyatanya, radio termasuk RTI sekarang bukan cuma secara audio, tetapi juga audiovisual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian televisi itu mewabah, ya kemudian
orang juga mengatakan bioskop akan tutup gitu kan. Ternyata tidak juga. Sekarang orang mengatakan bioskop, televisi akan selesai sejak pandemi karena saatnya konten secara online. Iya. Saya percaya ini hanya soal waktu, tetapi waktu juga tidak akan mematikan media-media tradisional yang sudah pernah ada. Mungkin, dan bukan mungkin ya, ini memang dampaknya adalah jumlah tiras, oplah, atau mungkin jumlah penonton media konvensional itu akan tergerus gitu kan. Kenapa? Karena keunggulan media digital termasuk media sosial di dalamnya itu kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Contoh, kalau misalnya saya dulu suka menonton sebuah film televisi di stasiun televisi idola saya di Jakarta, saya harus menunggu jadwal tayang film itu kan. Ya, ya. Tapi kalau sekarang dengan menggunakan YouTube misalnya, saya bisa menyaksikan kapan saja. Disinilah yang disebut konten jadi panglima. Saya bisa cari acara itu di waktu yang saya bisa menyaksikan acara itu. Jadi menurut saya, Bro Tony, tenang saja. Memang ini eranya sudah maju, kita harus adaptasi, kita harus berpikir sesuai dengan era sekarang. Tetapi bagi teman-teman yang masih menikmati baca koran, selama korannya masih ada dicetak walaupun jumlah oplahnya semakin sedikit, masih bisa kita lakukan. Saya juga masih baca buku, ya kan, walaupun sekarang orang sering menggunakan e-book, ya kan, atau secara digital. Tapi ketika baca buku, bro, itu rasanya beda, ya kan? Nah, dan sebagainya. Seperti misalnya nonton televisi, sekarang juga sudah bisa nonton konten lewat YouTube. Kira-kira gitu, bro. Oke, jadi sebenarnya tidak pernah akan mati ya satu istilahnya media ya. Sama halnya dengan media cetak ya, tidak pernah akan matinya karena seperti yang tadi Bro Doni katakan bahwa membaca buku itu berbeda dengan membaca e-book. Kemudian di sini seiring dengan perkembangan sosial media, ternyata semakin lama semakin banyak yang namanya pemberitaan. Dan setiap orang bisa menjadi seorang presenter. Setiap orang bisa menjadi seorang istilahnya pengisi konten, ya kan? Kemudian mereka juga istilahnya berlomba-lomba untuk, wah saya duluan nih untuk mengusung ataupun juga memberitakan hal ini dan hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali berita-berita yang mungkin saja tidak pasti, tidak benar, ataupun juga mungkin saja yang disebut sebagai berita hoax. Pandangan dari Bro Doni sendiri bagaimana nih tentang berita hoax yang beredar dan ini bisa menyesatkan masyarakat? Ya, ini pertanyaannya berat banget ya. Tapi menarik sekali. Kenapa? Apalagi di Indonesia sendiri, Bro Tony, kita tahu bahwa juara satu kalau nggak salah. Yes, betul sekali. Dan mereka sangat aktif ya, sangat sekali aktif dalam mengonsumsi media sosial. Bahkan mungkin satu orang bisa memiliki 2 atau 3 akun media sosial dan satu orang bisa memiliki 2 atau lebih device atau gawai yang digunakan untuk mengakses media sosial. Pertanyaannya sekarang, ketika kita mampu mengakses media sosial atau menggunakan media sosial, apakah di saat yang bersamaan juga kita sudah berlaku bijak? Nah, ini yang mungkin harus kita jawab bersama-sama. Caranya adalah stop sharing untuk sesuatu yang belum pasti. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan kabar dan berita, baik itu berita yang seolah benar atau seolah salah, seharusnya kita konfirmasi, klarifikasi, dan cari dulu kebenarannya. Banyak kok cara. Ya, misalnya dengan melakukan perbandingan pada media-media yang memang bisa dipercaya, ya, atau melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang mungkin ada dalam berita yang beredar tersebut. Nah, atau sederhananya begini, kalau belum ditayangkan oleh media yang dipercaya atau media pemerintah misalnya, ya udah berhenti di tangan kita saja. Daripada kita pengennya jadi orang yang pertama yang menyebar sebuah berita, ternyata hoax, ya kan? Warta dusta atau berita palsu gitu. Dan itu bisa berdampak, bisa saja ada hidup seseorang yang mungkin bisa berubah atau menderita hanya gara-gara postingan atau terusan berita yang kita kirimkan tersebut. Nah, yang kedua yang bisa saya sarankan, khususnya buat saya dan teman-teman yang ada di Indonesia, karena kadang ini kan kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai kita, gadget kita. Kita atur. Kita harus punya manajemen waktu yang baik. Saya belajar mengatur waktu untuk menggunakan gawai, Bro Tony. Misalnya, ketika saya sudah full aktivitas di rumah, saya biasanya dikomplain sama teman-teman saya. Kenapa sih kok balas WA lama banget? Kenapa sih kemudian ditelepon nggak diangkat? Karena saya sudah tahu bahwa ketika saya di rumah,
Ya itu tadi yang kata Bro Tony, me time saya itu, nah saya optimalkan untuk waktu bersama keluarga, atau menjalankan hobi saya, atau aktivitas saya. Kecuali misalnya, saya harus disiplin. Di jam-jam memang saya harus melakukan aktivitas profesi atau pekerjaan saya full menggunakan gawai, misalnya handphone atau laptop saya untuk bekerja, bukan untuk main. Nah, kapan waktunya kemudian menggunakan media sosial? Ya kalau semua yang utama tadi sudah saya selesaikan. Atau misalnya di sela-sela waktu istirahat, ya kan? Jangan sampai kemudian saya dijajah oleh media sosial. Contoh sederhana, misalnya tadi pagi, ya kan? Setelah melakukan aktivitas rutin, ada waktu sebentar sambil berkumpul bersama keluarga dan anak-anak yang selesai sekolah online gitu kan? Ya saya melihat sebentar media sosial saya. Media sosial saya bisa jadi ada orang yang kemudian mencari saya dan memerlukan jasa atau keahlian saya. Di situ saya respon, ya kan? Atau kalau misalnya hanya ngobrol sama teman-teman, tentu kita bisa punya skala prioritas. Contoh saya dengan Bro Tony, walaupun dipisahkan jarak ribuan kilometer, tetapi kan ada juga perbedaan waktu antara Jakarta dan Taipei. Nah, ini kan kita sudah bisa membaca nih, di jam-jam berapa bisa ngobrol. Oke lah, mungkin di jam-jam malamnya Taipei dan Jakarta gitu kan. Nah, di situ kita bisa optimalkan waktu. Jadi saya selalu menggunakan media sosial untuk kepentingan mendukung pekerjaan dan profesi saya, termasuk secara bijak kita harus punya yang namanya time management yang baik. Begitu, Bro. Wah, memanajemen waktu itu memang satu ilmu ya, satu disiplin yang baru ya. Karena tidak setiap orang itu mampu memanajemen waktunya dengan baik ya. Terkadang seperti yang tadi Bro dikatakan, yaitu dijajah oleh sosial media. Apa tuh maksudnya dijajah oleh sosial media? Nah, ini menarik sekali. Karena saya dan Bro Tony sendiri, walaupun kita berada di dua kota yang berbeda, kita tetap sama-sama punya 24 hours a day, 24 jam sehari. Tidak ada yang namanya misalnya saya punya waktu 25 jam, lebih 1 jam daripada Bro Tony. Enggak, sama saja. Tapi kenapa kita akhirnya bisa bertemu dalam satu forum ini? Karena kita mengatur waktu kita dan melakukan disiplin terhadap jadwal yang kita tentukan sendiri. Itu kan? Nah, ketika kita tidak bisa disiplin, Bro, kita tidak bisa mengatur jadwal kita. Termasuk begini, ada orang yang sudah bikin jadwal. Dia cuma bikin aja, Bro. Tapi dia tidak menjalankan. Ya itu sama juga bohong gitu kan. Nah, yang saya maksudkan dengan kita dijajah oleh media sosial adalah ketika kita tidak bisa mengatur waktu kita 24 jam sehari itu antara misalnya tugas kita sebagai seorang profesional, ya, baik kita bekerja atau tugas kita sebagai bagian dari anggota rumah tangga, bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat, dan kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial, itulah yang disebut dijajah oleh media sosial. Kenapa? Kan itu kayak candu ya, Bro ya. Misalnya nih, saya pegang handphone. Nggak ada habis-habisnya ya? Nggak habisnya nih. Buka nih Instagram ya kan. Lagi kepo nih, Bro Tony lagi ngapain sih di Taipei gitu kan. Nah, itu scroll up, scroll down. Nggak terasa udah 5 menit, 10 menit. Akhirnya terpancing untuk kemudian komen, like, atau share. Nggak ada habisnya. Nah, ini yang harus kita atur waktunya. Artinya apa? Saya bukan anti media sosial. Saya aktif di media sosial. Tetapi saya punya waktu atau jam yang saya bisa melakukan aktivitas di media sosial itu secara lebih tertib dan disiplin. Kira-kira gitu, Bro. Oke, semoga saja teman-teman tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bro Doni ya, berkenaan dengan bagaimana caranya manajemen waktu agar jangan sampai diri sendiri dijajah oleh sosial media, karena memang tanpa kita sadari begitu kita main HP, main HP namanya ya, begitu main ini seperti main game ya, tidak ada habisnya ya, mulai kasih komen, terus membaca komen orang, kok tampaknya komen orang itu pedas banget, dibalas dulu, ada yang mau balas lagi, lebih panas lagi, wah ini kurang ajar ini dan lain sebagainya. Ini merupakan satu hal yang istilahnya tantangan, kemudian juga satu cobaan ya, bagaimana caranya manusia untuk bisa mengatur waktu dan juga bagaimana caranya menjadikan teknologi yang maju ini menjadi sahabat tetapi tidak mematikan kita. Oke, lanjut lagi dengan Bro Doni De Keyser yang saat ini masih saja terus aktif dalam berbagai macam jenis kegiatan. Kalau misalkan saja ingin disebut sebagai presenter juga boleh, kemudian juga seorang broadcaster juga boleh, seorang yang terakhir ini
speakerpreneur. Bagaimana caranya Iya. Bro Doni ini menyebut diri sebagai speakerpreneur? Ini yang sebenarnya dari dulu ingin Tony tanyakan nih, tapi nggak sempat. Oke, jadi yang namanya speakerpreneur bro itu sebenarnya adalah sebuah brand yang saya create sendiri untuk menceritakan atau menjelaskan tentang sosok saya sendiri. Artinya ketika saya berkenalan dengan orang lain, saya tidak perlu menerangkan dalam kata-kata yang panjang dan lebar, waktu yang panjang untuk menceritakan siapa saya. Cukup saya Doni De Keyser, speakerpreneur. So, what speakerpreneur is? Speakerpreneur itu adalah seorang public speaker. Okay. Jadi speaker kan, speaker kemudian iya bukan speaker buat audio ya, speaker gitu. Tapi itu saya gabung. Jadi public speaker dan entrepreneur. Ya, jadi speaker dan entrepreneur jadi speakerpreneur. Artinya apa? Seorang entrepreneur di bidang public speaking atau seorang pembicara yang juga wirausaha. Jadi secara sederhana, speakerpreneur berarti adalah wirausaha pembicara. Apa itu artinya? Seorang wirausaha atau entrepreneur di bidang pembicara atau public speaker gitu. Dan aktivitas saya memang tidak jauh-jauh dari dunia public speaking. Baik sebagai seorang TV presenter, jurnalis, jadi trainer, ya kan, jadi pengajar di bidang public speaking dan komunikasi. Jadi saya memasang brand itu sebagai cara untuk memudahkan orang mengenal sosok Doni De Keyser. Begitu, Bro. Oke. Ini merupakan satu hal yang unik, walaupun kita sama-sama speakerpreneur ya, tetapi tidak sedikit orang yang selalu mengatakan, modalnya cuma bacot. Bener nggak? Ya, memang ada beberapa orang di luar sana yang mengatakan gitu. Ini orang modalnya ngomong doang, bicara doang. Tapi saya memaafkan orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ya, kalau memang betul modal kita berbicara saja dianggap sebagai sebuah masalah bagi mereka, silakan mereka berbicara. Ternyata berbicara pun tidak mudah. Ada ilmunya, ada tekniknya. Kalau orang dikasih waktu untuk ngobrol, semua orang mungkin bisa melakukan. Tetapi ketika orang itu diberikan waktu 1 menit saja untuk menyampaikan isi kepalanya, disitulah memerlukan keahlian dan teknik khusus berbicara. Contoh, Bro Tony, kalau kita lagi ngobrol berdua, tidak dibatasi waktu, ya kan, bisa ngobrol ngalor ngidul, ya kan. Waktu saya berkunjung ke Taipei, saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan sahabat saya Bro Tony, diajak keliling Taipei dan sekitarnya, dan ngobrol dari pagi sampai malam. Artinya apa? Kita diberikan kebebasan waktu yang panjang. Tetapi ketika Bro Tony kemudian diberikan kesempatan untuk siaran, ya kan, program 15 menit, nggak mungkin dong asal ngomong. Pasti sudah membuat yang namanya apa istilahnya rundown atau naskah atau mungkin poin-poin yang ingin disampaikan. Begitu pula ketika seorang public speaker akan berbicara, dia harus tahu berbicara di depan siapa dan waktunya berapa lama. Nah, bagi orang-orang yang mengatakan kayak kita ini cuma modal bacot doang, nggak apa-apa. Kenapa? Pasti dia nggak bisa menggunakan bacotnya untuk menunjang kehidupannya. Nah, bagi kita yang bekerja dengan bacot adalah sebuah keunggulan. Artinya apa? Coba bayangkan. Dengan bacot saja, kita bisa menjalankan profesi kita dengan baik. Dan saya memberikan hal ini sebagai sebuah keyakinan kepada siapapun, bahwa teman-teman percayalah, bahwa dengan menggunakan kemampuan berbicara kita, kita bisa mengubah, meningkatkan, dan mengangkat hidup kita. Kenapa begitu? Karena sejak kita lahir, sebenarnya Tuhan sudah kasih modal bacot ya tadi kalau istilahnya Bro Tony, mulut kita untuk berbicara. Sejak lahir kan kita sudah berbicara dengan cara apa? Menangis. Ya kan? Kalau seorang bayi lahir kemudian tidak menangis, dia dipaksa oleh dokter atau bidan atau yang membantu kelahiran untuk menangis dengan cara ditepuk atau diberikan sentuhan khusus sehingga kemudian terpaksa untuk menangis. Bayangkan. Jadi public speaking itu adalah bakat atau ilmu atau kemampuan yang Tuhan sudah berikan sejak kita lahir. Masa nggak kita pakai? Sayang dong, ya kan? Jadi kalau masih ada yang bilang, cuma modal bacot doang, terima kasih. Mari kita belajar public speaking sama-sama, sehingga pendapat tersebut bisa berubah menjadi, wow, dengan modal bacot doang, bisa berubah kehidupannya. Begitu. Oke, luar biasa. Mengapa demikian? Mengapa Tony ingin bertanya modal bacot terlebih dahulu? Karena pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya mempersiapkan diri sebagai seorang
pembicara yang baik, ya kan? Seperti halnya Mas Doni nih. Karena apa yang Tony lakukan mungkin saja caranya berbeda. Tetapi dari Bro Doni sendiri ya, ini pengalamannya luar biasa ya. Menjadi seorang pembicara itu tidak mudah. Menjadi seorang public speaking yang baik itu tidak mudah. Tentu saja banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan. Jangan sampai dikatakan sebagai modal bacot saja katanya. Oke, apa yang Bro Doni sarankan jikalau seseorang ini ingin menjadi seorang pembicara ataupun juga seorang public speaking? Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mereka? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Dan saya percaya bahwa saya dan Bro Tony pun sudah melalui banyak tahapan dan cara, walaupun di jalur kita masing-masing. Tetapi saya percaya, mungkin namanya saja yang berbeda, tetapi semua orang sukses, khususnya yang sukses dalam hal public speaking, melakukan yang namanya nomor satu, persiapan atau preparation. Jangan pernah tampil tanpa persiapan. Karena tampil tanpa persiapan sebenarnya kita sedang menyiapkan diri untuk gagal. Winston Churchill, dia mengatakan begitu. Perdana Menteri Inggris di era Perang Dunia Kedua mengatakan semua harus dengan persiapan. Tanpa persiapan kita bersiap untuk gagal. Saya percaya itu. Itu sebabnya ketika kita ingin menjadi seorang pembicara publik yang baik, nomor satu adalah persiapan. Ada dua bro, tentu Bro Tony sangat tahu soal ini. Persiapan fisik dan persiapan mental. Persiapan fisik misalnya, kita udah tahu dong. Ya, kita udah tahu pengen tampil di depan audiens atau di depan kamera. Ya udah pasti dong fisiknya harus siap. Jangan mau bicara jam 7 pagi atau mau siaran jam 7 pagi, dari malam sampai dini hari begadang nonton bola. Akhirnya apa? Bangun nggak fit. Ya kan, mata sembab, badannya lemes. Nah, berarti dia tidak melakukan persiapan fisik. Kemudian yang kedua masih dalam fisik lagi, kita sudah tahu dong kayak sekarang, kan kita lagi ngobrol secara daring atau online. Maka yang terlihat di layar tentu adalah fisik saya pinggang ke atas. Nah, saya harus memastikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut apa yang terlihat secara fisik itu sudah siap. Termasuk dari ujung rambut sampai ujung kaki atau rambut sampai pinggang. Karena terlihatnya sepinggang gitu kan. Nah, itu yang disebut persiapan fisik. Yang kedua ini penting nih, persiapan mental. Kita sering dijajah oleh pikiran kita sendiri, bro. Apa itu? Aduh, kalau jelek gimana? Aduh, kalau gagal gimana? Itu kan pikiran kita sendiri. Dan apa yang terjadi? Kalau kita dibayang-bayangi oleh jelek dan gagal, maka itulah yang akan kita hadapi atau kita dapatkan. Kalau di pikiran kita berpikir jelek, aduh, takut jelek, takut gagal, itu yang terjadi, bro. Oke, jadi kalau misalnya kita punya pikiran jelek, hasilnya jelek juga ya? Betul, karena kita menanam dan memupuk pikiran negatif. Ya, ingat teori kekuatan pikiran, the power of mind. Ya, mindset kita yang harus kita ubah dulu. Oke, saya sudah melakukan persiapan fisik tadi, ya kan? Saya sudah menyiapkan diri saya sudah sisir rambut, ya, saya sudah memastikan busana yang saya gunakan itu adalah busana yang baik untuk forum itu. Tapi ketika saya sudah siap dan saya ingin berbicara, pikiran saya menjelajah kemana-mana. Aduh, nanti kalau misalnya yang hadir di depan saya itu adalah bos saya. Aduh, nanti kalau ada calon mertua saya. Waduh, kalau jelek gimana? Kalau gagal gimana? Karena kita memikirkan jelek dan gagal, maka kita fokus pada masalahnya, bukan pada solusinya. Sehingga ketika kita fokus pada masalahnya, yang kita temui adalah masalahnya. Yaitu apa? Jelek dan gagal. Oke, sekarang gimana caranya agar tidak terjadi itu? Fokus pada tujuan kita berbicara. Contoh, hari ini saya mau sharing dengan Bro Tony tentang pengalaman saya. Saya fokus pada hal-hal yang bisa saya sampaikan. Bukan pada masalah yang mungkin timbul. Tapi kan bisa saja terjadi, misalnya nih contoh, di tengah jalan mungkin akses internetnya terganggu. Bisa terjadi kan? Nah, saya harus menyiapkan diri untuk tidak panik. Ya kan? Kemudian saya punya konsep, sehingga kalau terjadi masalah, saya back to konsep. Nah, kemudian yang ketiga, bisa saja terjadi misalnya pertanyaan di luar dugaan. Ya kan, seperti yang misalnya Bro Tony kasih tahu sebelumnya, kita ngobrol soal A, B, C. Tapi tiba-tiba dengan kenakalannya Bro Tony yang suka membuat narasumber itu kaget gitu kan dengan pertanyaan yang tajam, saya harus siap menerima. Artinya apa? Mental kita siapkan dengan berbagai kondisi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar rencana, kita pun harus menyiapkan diri. Artinya apa? Kalau kita tidak melakukan persiapan, kembali lagi, kita bersiap untuk gagal. Kita yang sudah melakukan persiapan aja,
kadang ada masalah. Gimana kalau nggak melakukan persiapan, gitu Iya, iya, bro? iya. Iya, benar, benar, benar. Karena mempersiapkan diri saja ini banyak sekali ya kemungkinan ya yang bakal bisa terjadi ya di luar dugaan. Ya, Dan bagaimana caranya Bro Don ini jikalau menghadapi istilahnya hal-hal yang mungkin saja di luar dugaan ataupun juga pada saat menjadi seorang pembicara, kemudian juga seorang motivator, kemudian diberikan pertanyaan yang di luar dugaan. Artinya mungkin saja tidak bisa dijawab di saat itu. Apa yang akan Bro Doni berikan kepada para penonton ataupun juga pemirsa? ya. Ini sering saya hadapi. Kalau misalnya dalam forum tatap muka ada beberapa pertanyaan yang kemudian memerlukan waktu atau proses untuk saya mencari jawabannya, saya bisa saja melempar kembali pertanyaan tersebut kepada audiens. Artinya apa? Ini adalah sebuah pertanyaan terbuka. Tidak harus saya jawab. Pada saat misalnya ada orang bertanya tentang sesuatu yang saya sulit menjawab saat itu, saya kembalikan dulu. Baik, Bapak Ibu di sini ada yang punya pengalaman seperti yang ditanyakan oleh Pak Bambang tadi? Silakan, saya mendengarkan pertanyaan dulu. Ya kan? Oke. Tetapi di saat itu kita bisa merumuskan jawaban dari sisi kita, ya kan? Mm-mm. Atau bisa saja dalam hal pertanyaan tertentu saya tidak punya jawabannya karena saya tidak punya pengalamannya di bidang itu. Nah, Mm-mm. saya memilih untuk bijaksana, bro. Berhati-hati dalam menjawab. Saya akan mencarikan jawabannya lewat orang yang lebih pantas menjawabnya. Contoh, kalau saya ditanya tentang public speaking, communication skills, and broadcasting, saya bisa jawab saat itu juga. Tetapi ketika ada orang bertanya satu hal tentang bagaimana meningkatkan neraca perdagangan Indonesia dengan Taiwan, ya kan? Saya Ya, tentu hanya bisa menjawab di permukaan. ya. Tapi kalau dia sudah pertanyaannya lebih mikro, maka saya akan menjawab begini. Bagus sekali pertanyaannya, Pak. Tapi izinkan saya untuk mempertemukan Bapak atau Ibu dengan orang yang lebih pantas menjawabnya. Karena ini adalah hal teknis. Nah, itu adalah janji saya. Dan ingat, ketika kita sampaikan di depan publik, bukan sekedar hanya untuk mendiamkan pertanyaan orang itu. Kita juga harus konsisten dong. Selesailah sesi itu misalnya, saya tetap akan mencarikan tokoh atau pakar yang bisa membantu menjawab pertanyaan audiens tersebut. Nah, disitulah bro, integritas kita dinilai. Mm-mm. Artinya apa? Ketika kita tampil di depan pembicara, bukan sekedar ngomong doang atau bukan Oke. sekedar modal bacot, ya kan? Artinya apa? Dengan kita tampil berbicara, maka kita harus menunjukkan integritas kita. Ada istilah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Jawa, yaitu walk the talk. Itu saya ngarang aja ya. Artinya apa? Walk the talk. Seorang pembicara sebisa mungkin adalah apa yang dia sampaikan benar-benar konsisten dia jalankan. Contoh sederhana, bro. Kalau saya berbicara depan forum, saya mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara, merokok merugikan kesehatan. Saya ngomong begitu, tapi pas jam makan siang, saya sambil ngerokok. Kira-kira orang percaya nggak sama saya? Nggak Oke. bakalan. Nah, kayak terakhir nih, tema yang saya hindari. Tahu nggak apa, bro? Apa tuh? Tema tentang bagaimana cara praktis menurunkan berat badan. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Orang yang suka kuliner, tukang makan, ya kan? Kalaupun saya mengalami penurunan berat badan yang cukup besar, itu kena proses yang panjang, kena mengubah pola makan dan pola hidup saya, termasuk pola pikir. Nah, Hmm. ini yang mungkin sulit untuk saya share kepada teman-teman. Kenapa? Sampai sekarang pun, kalau disuruh milih mau makan apa, kayaknya semua makanan saya suka dan enak menurut saya. Seorang pecinta kuliner kok, ya kan? Tidak mungkin ya, Iya. istilahnya menolak makanan ya. Dan semua makanan Apalagi pun juga waktu akan. diajak Bro Tony jalan-jalan ke Taiwan, ya, satu tempat yang saya sangat suka waktu ke kawasan Shilin. Nah, Itu makanya nggak habis-habis ya bro ya. iya. Sepanjang jalan kenangan. Makanan Makan semua. terus. Oke, luar biasa. Dari berbagai pertanyaan yang dari tadi Tony sampaikan ya, di sini sangat terlihat sekali bahwa Bro Doni sendiri sedang membangun branding, image, walaupun kita berdua sudah saling mengenal. Ngapain sih kita jaim gitu ya, jaga jaga image Iya. ya. Tetapi tampaknya dari awal hingga sekarang ya, image yang Bro Doni tawarkan dan juga sampaikan melalui layar ini
wow, ini tampaknya ini lagi membangun sebuah branding. Bagaimana penjelasan dari Bro Doni sendiri tentang branding seorang, istilahnya mungkin saja, kita sebagai seorang public speaker, tentu kita harus punya branding. Tetapi mereka yang bukan public speaking, apakah mereka juga harus membangun branding mereka sendiri? Oh iya, tentu bro. Artinya untuk membangun brand image itu tidak melulu harus dilakukan oleh seorang penampil atau figur publik ya, atau public figure seperti saya dan Bro Tony. Kita ini menjadi public figure ini adalah bonus. Kenapa? Sebenarnya tujuan kita ini kan berkarya di dunia media. Tetapi karena kita dikenal, dilihat, disaksikan oleh publik, sehingga kita menjadi public figure. Nah, itu bonus, bukan tujuan. Oke. Ya, harus diubah. Kalau kita memang tujuan jadi public figure itu untuk dikenal, mungkin di dunia artis gitu kan, dunia seni dan sebagainya. Entertainment gitu ya? Ya, entertain. Nah, artinya apa? Ketika kita menjalankan profesi kita pun, agar kita mudah dikenal orang, sebagaimana yang tadi saya katakan, saya memilih brand speakerpreneur, karena saya sudah menggariskan bahwa saya adalah orang yang bekerja dan profesi saya di bidang public speaking and communication skills. Dan itu saya bangun, brand public speaking itu saya bangun dengan nama speakerpreneur. Nah, itu kan saya, sama dengan Bro Tony, ya kan? Yang mungkin bekerja di dunia yang tidak jauh berbeda. Tetapi bagi orang-orang lain, misalnya yang menjalankan aktivitas berdagang, ya kan, atau seorang pengajar, guru, tidak ada salahnya kok. Kenapa? Bayangkan ketika ada satu orang guru di antara 1 juta guru lainnya di Indonesia. Bagaimana cara kita lebih mudah mengenal sosok guru itu dibandingkan guru-guru lain? Kalau ngajar mungkin pakai seragam yang sama, ya kan? Sulit untuk menemukan satu orang berbaju putih di antara 1.000 orang berbaju putih lainnya. Tetapi ketika ada satu orang yang mengenakan baju hitam di antara 1.000 orang lainnya, mata kita langsung awas. Nah, ini dia. Sama. Brand itu memudahkan audiens, publik, atau orang lain untuk mengenal sosok diri kita. Tidak ada salahnya kok. Tidak harus jadi artis. Tidak harus tampil di televisi terus seperti kita untuk menempatkan diri dan membuat brand image. Contoh, seorang pedagang cilok misalnya. Dia bisa menamakan dirinya sebagai misalnya cilokpreneur gitu kan, atau misalnya seorang pengusaha bakso, ya kan, baksopreneur gitu kan, sehingga itu membantu dia untuk memasarkan produk yang dia miliki sendiri. Jadi menurut saya bro, tidak ada salahnya siapapun selain kita, ya, penonton dan pendengar RTI dimanapun berada, termasuk kita punya sahabat banyak loh pendengar RTI di Indonesia, ya kan, ada sahabat saya Rudi, ya kan, dia aktif juga di media sosial, ada Pak Sunu gitu kan, nah dia juga punya brand masing-masing, ya kan, ketika mendengar namanya, oh iya, ini orang yang punya konten YouTube, oh iya, ini orang yang pendengar radio khususnya RTI yang ada di Kalimantan gitu kan, sama ketika orang misalnya mendengarkan inisial, ya kan, Tony Tamsir, atau dengan acara ada apa dengan Tony, langsung kebayang. Ya kan, langsung kepo, lihat di Instagramnya, oh iya benar. Kira-kira gitu bro. Ini satu hal yang unik ya, karena membangun branding ataupun juga image ya. Kalau kita sebagai seorang yang berada di atas panggung, mungkin akan lebih mudah ya. Tetapi bagi mereka yang mungkin saja pekerjaannya berbeda, ya kan, misalkan saja tadi disebutkan guru, kemudian juga mungkin saja mereka yang jualan, pedagang, mereka juga harus mampu untuk bisa belajar public speaking agar bisa memperlaris barang dagangannya, ya kan? Nah, kemudian di sini apa saja sih yang harus istilahnya yang disebut sebagai seorang public speaking yang sudah siap untuk tampil ke depan? Apa persyaratannya? Apakah memang harus apakah bisa dilatih? Apakah harus istilahnya ini merupakan satu talenta saja? Jadi ada sebagian orang yang memang tidak bisa. Bagaimana pandangan Bro Doni? Memang mungkin ada yang merasa terlahir dengan bakat atau talenta berbicara dengan baik. Tetapi saya lebih percaya bahwa setiap orang itu bisa belajar public speaking dengan baik. Contohnya saya bro. Saya mungkin kalau bertemu dengan pendengar dan pemirsa sekalian 30 tahun lalu lah ya. Oke, jangan terlalu banyak bro. Kebaca umurnya gitu kan. Kalau bilang Sionaga orang jadi nebak lah ya gitu kan. Artinya apa? Ketika saya belum aktif di dunia public speaking, saya pun termasuk orang yang dalam tanda petik ya gagap bicara. Bicaranya itu ya terbatas. Iya, tapi apa yang saya lakukan? Saya belajar, saya berlatih, dan yang paling penting adalah mencari komunitas yang tepat.
mencari menemukan guru yang tepat, mencari menemukan teman yang tepat, dan tentunya kolam yang tepat atau komunitas yang tepat. Ini yang saya lakukan selama bertahun-tahun sebelum saya masuk atau terjun ke dunia communication and broadcasting. Nah, ketika kemudian saya mendapatkan karma baik, saya beruntung sekali ketika tamat SMA, saya berkesempatan mengikuti seleksi di TVRI, dan saya satu dari 10 orang yang diterima itu dari sekitar 5.000 sampai 7.000 aplikan yang masuk ya mengikuti seleksi. Jadi saya merasa mendapatkan kesempatan. Disitulah saya kemudian mempertajam keahlian saya berbicara. Jadi yang tadinya punya kemampuan nol, kemudian nekat nih, ya kan, cari teman yang bisa bicara, cari komunitas, ya kan. Saya gangguin banyak orang waktu itu untuk saya belajar dari dia. Nah, saya terus berproses sampai akhirnya saya bekerja di bidang yang memang membuat saya harus memaksimalkan kemampuan berbicara saya, kan. Nah, disitulah saya mendapatkan pelatihan formal, mendapatkan pengalaman dari belajar dari para senior saya yang lain. Akhirnya apa? Proses belajar itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Dan kalau kita berhenti belajar, maka sebenarnya kita selesai bertumbuh. Justru karena kita ini belajar, membuktikan kita sedang bertumbuh. Kapan kita selesai bertumbuh dan kapan kita selesai belajar? Kalau saatnya kita pulang kembali ke Yang Maha Kuasa. Aduh, ya. Jadi istilahnya selalu belajar. Kalau bisa belajar hingga ke negeri orang, ya kan? Betul. Kemudian juga belajar hingga akhir hayat. Betul. Dan di sini tentu saja yang Tony banggakan ya, mengenal dari Bro Doni sendiri ya. Ini kegiatannya, kemudian acaranya, apapun saja yang dilakukan ini, idenya banyak banget sih, ya kan? Dari mana sih hasil ide-ide tersebut sehingga tidak hanya untuk Bro Doni semata, bahkan kadang-kadang ide tersebut itu istilahnya dibagikan kepada orang-orang yang lainnya, diangkat dan juga diajak gitu loh, ya kan? Salah satunya mungkin saja yang sebentar lagi akan diluncurkan ya, buku buku kita bersama. Yes. Itu merupakan satu hal yang cukup menurut Tony ya. Ini idenya gila. Ini orang beneran gila idenya. Mencoba menerbitkan buku di mana buku tersebut itu banyak penulisnya, ya kan? Iya. Nah, salah satunya adalah Tony Tamsir penulisnya. Itu tulisan pertama loh, Bro. Tulisan pertama dari Tony dan masuk ke dalam bukunya Bro Doni The Kaiser. Bukan yang ingin buku Tony saya, tanyakan, tapi ya, buku kita bersama. buku kita bersama, ya kan? Iya, Dan ini istilahnya yang menjadi koordinatornya kan Bro Doni nih, ya kan? Ya. Dan ini menjadi satu kehormatan bagi Tony untuk ikut nimbrung masuk ke dalam. Dan ternyata di dalam banyak sekali orang-orang pintar, orang-orang sukses, Betul. dan mereka bergerak di dalam bidang yang berbeda, ya kan? Iya. Tetapi ada kesamaan, yaitu sama-sama public speaking. Betul. Okay. Nah, yang ingin Tony tanyakan di sini, idenya Bro Doni ini dari mana sih? Mengapa banyak sekali ide-ide yang lahir dan muncul ya? Mulai dari dulu istilahnya jadi di TVRI, menjadi seorang presenter, kemudian juga menjadi pembawa berita, kemudian juga masuk Binus TV, mendirikan Binus TV dan lain sebagainya, kemudian bergerak lagi di dalam bidang televisi, Berita Satu, kemudian mengelola communicating sekolah komunikasi dan lain sebagainya. Ini idenya dari mana sih? Sebenarnya kalau boleh jujur ya Bro ya, saya ini bukan banyak ide. Saya hanya memiliki banyak teman. Salah satunya sahabat saya namanya Tony Tamsir. Dan kalau saya punya teman yang banyak, maka saya pasti akan banyak sekali ide. Bukan cuma dari saya. Contoh, kalau saya ngobrol sama Bro Tony, biasanya kan kita bukan cuma membahas hal-hal yang kecil kan, kita membahas sebuah ide atau karya, itu akan melahirkan ide-ide yang baru. Nah, setelah saya ngobrol sama Bro Tony, mungkin habis itu saya ngobrol dengan teman yang lain, dan selalu hal positif. Kenapa? Karena kalau orang berbicara membahas orang lain, itu nggak produktif. Ya? Orang yang ngobrol membahas kejelekan orang lain, itu orang kecil. Orang besar selalu membahas atau berdiskusi tentang ide dan action gitu kan. Nah, jadi sebenarnya rahasia saya banyak ide adalah
Karena saya punya banyak teman. Itu aja, bro. Oke, buat teman-teman sekalian, para pendengar setia dari Radio Tawa Internasional, jikalau Anda juga ingin menjadi salah satu sosok seperti Bro Doni De Keyzer yang memiliki banyak sekali ide-ide yang mungkin saja ya sulit untuk didapatkan, mulailah dengan banyak berteman terlebih dahulu. Dan memilih teman itu juga tidak sembarangan ya. Ya, bagaimana betul. caranya Bro Doni ini menilai ini teman yang cocok untuk saya karena dia memiliki sesuatu hal yang positif, atau ini teman yang sepantasnya kita jauhi karena mungkin saja akan memberikan dampak negatif. Bagaimana caranya Bro Doni ini istilahnya memilah? Karena banyak sekali orang-orang di sekitar Bro Doni. Ya, ini menarik sekali, bro. Saya sering sekali berbagi soal ini. Ada yang mengatakan, kita kan nggak boleh milih-milih teman, gitu kan. Semua kita temani, gitu. Betul. Tetapi, ya kan, kalau menurut saya pribadi, saya punya dua cara. Yang pertama, saya mengenal banyak orang. Saya berteman dari segala lapisan masyarakat. Dari presiden sampai pedagang kaki lima. Tetapi, ingat, saya punya hak untuk memilih siapa-siapa aja orang-orang yang ada di dalam lingkaran terdekat saya. Kenapa? Ada pepatah bahwa ikan akan menemukan kolamnya sendiri. Seperti burung akan terbang bersama kawanannya. Nah, itu hak saya dong, bro. Contoh nih, saya punya teman koruptor, ya, saya punya teman mungkin orang yang punya kasus pada masalah-masalah negara ini, gitu kan. Ya. Tetapi saya membatasi diri, ya kan. Saya tidak terlalu lama bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang yang menurut saya menyebarkan energi negatif. Saya menghindari ngobrol dengan orang yang selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan temannya. Kalau misalnya karirnya mandek, nyalahkan bosnya. Kalau hidupnya susah, nyalahkan negara, nyalahkan pemerintah. Bahkan kalau semua sudah disalahkan, dia salahkan Tuhan. Stop. Ya. Kalau ada teman kayak gitu, ya saya cukup senyum aja. Tapi besoknya saya nggak akan ngumpul lagi sama dia. Lalu sama siapa yang saya habiskan waktu? Ya, sama orang-orang yang selalu berpikir positif. Sama orang-orang sukses. Kenapa? Sukses itu kan proses. Ketika hari ini dia sukses, kemarin kan kita nggak tahu, bro. Mungkin dia bangkrut, dia jatuh, dia kolaps gitu kan. Nah, saya temani orang-orang seperti itu agar apa? Saya dapat ilmu dan pelajaran darinya. Kenapa? Karena menurut saya dia hebat. Dia bisa sukses karena dia pernah jatuh. Nah, saya pelajari yang bikin dia jatuh apa. Oh iya. Dan kita tidak akan pernah menyalahkan keadaan. Justru kalau kita bergaul dengan orang-orang positif seperti itu, apapun keadaan yang kita alami, kita selalu bersyukur. Kenapa? Kalau kita dapat masalah, sebenarnya kita dapat kesempatan untuk memperbaiki keadaan kita. Ya kan? Karena menurut saya, tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah sukses atau belajar. Nah, itu saja. Kalau kita belum sukses, berarti kita masih dapat kesempatan untuk belajar, gitu kan? Saya sini dalam pengalaman hidup saya, berkali-kali saya dapat pelajaran kehidupan. Saya bangkrut, saya kolaps, saya mencoba bisnis sesuatu nggak jalan, saya mencoba bisnis yang lain berantakan gitu kan, sampai akhirnya saya menemukan pola, saya menemukan bahwa ternyata ini yang harus saya jalankan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu ya bro ya, kita harus memilih teman kita. Dalam artian begini, saya ya terus terang, saya pilih-pilih dong orang yang ingin saya jadikan sebagai sahabat atau saudara. Ya contohnya, kalau misalnya yang ngundang saya hari ini adalah Tony Tamsir KW3, ya kan, yang nggak jelas, ya mungkin saya akan pertimbangkan, ya kan, saya akan pertimbangkan. Mungkin hanya sekedar ngobrol saja, ya kan, saya tidak akan dapat manfaat banyak dari Tony Tamsir KW3. Tapi ketika kemudian yang mengundang saya adalah seorang Tony Tamsir, seorang public figure, seorang yang sangat luar biasa, tinggal di negeri orang lebih lama daripada tinggal di Indonesia, tapi dia bisa sukses dan eksis, menguasai bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris, saya pasti akan lebih banyak dapat manfaatnya dari Tony Tamsir yang ini, gitu kan? Jadi saya memilih, saya harus dekat sama Tony Tamsir. Sebagaimana misalnya tadi Bro Tony mengatakan kita bikin buku kolaborasi. Ya. Itu kan orang-orang positif semua, ya kan? Dari seorang public figure seperti Tony Tamsir, sampai ada seorang Bante pun yang menulis di buku kolaborasi itu. Ya. Artinya apa? Ini kolam yang kita pilih, bro. Saya bisa belajar dari Bro Tony, saya bisa dapat ilmu dari Yang Mulia Bante, saya bisa dapat pengalaman dari sahabat kita Rudi Gunawan, seorang numerolog yang ada di buku kita, ya kan? Ya. Banyak sekali.
Banyak sekali, termasuk public speaker muda yang juga pernah diundang oleh Bro Tony, yaitu Tony Sahputra. Nah, jadi itu rahasianya. Kita Itu pilih teman kita. ya, itu luar biasa ya. Karena Hmm, kenapa? Buku itu istilahnya mengundang seluruh yang Bro Doni kenal, kemudian ya, masuk ke dalamnya. Sebenarnya yang mendapatkan keuntungan ini bukan hanya Bro Doni semata, bukan betul. hanya si pembaca buku saja, tetapi Ya, juga misalkan saya Tony, ya kan, salah ya, satu yang ikut serta masuk di dalamnya. ya, Ternyata Tony juga mendapatkan keuntungan loh. Sebelum buku itu ya, sudah diluncurkan, Tony sudah mendapatkan keuntungan, yaitu bisa kenalan sama Tony Saputra, kemudian juga bisa iya, kenalan sama si Rudi Gunawan, dan iya. ternyata numerolog itu luar biasa, dan lain sebagainya. Hebat. Iya, Hebat. Banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari ya. Beliau juga belajar dengan saya juga belajar dengan beliau, karena menurut saya betul. Rudi Gunawan yang jauh dari Pulau Jawa, dia Sulawesi, kemudian juga menjalankan bisnisnya, tetapi menggeluti dunia numerologi. Kemudian juga Hmm, ingin berbagi, padahal untuk menghitung nasib seseorang katanya ya, itu sebenarnya iya, waktu dan lain sebagainya. Tetapi ia betul. ingin berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Luar biasa, karena Setuju, setuju. banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan bersama. Iya, Dan yang berikutnya di sini, sebagai salah satu public figure seperti Brodoni the Kaiser ya, mungkin saja dalam kehidupan sudah banyak sekali up and down, artinya ada permasalahan, ada juga iya. kesuksesan dari berbagai hal yang pernah dilakukan ataupun juga yang pernah dijalani. Apakah ada istilahnya hal-hal yang membuat Brodoni ini tidak pernah akan melupakannya seumur hidup? Hmm, oke. Ini pertanyaan berat banget ya. Terlalu banyak ya, terlalu banyak yang Betul, kita ambil, bro. ya kita ambil contoh. Iya, kalau boleh jujur, sebenarnya saya ini dibentuk oleh banyak sekali pengalaman dalam tanda petik kegagalan. Saya ini menjadi seperti sekarang ini adalah proses kehidupan yang sampai detik ini pun saya masih menjalani proses itu. Tetapi saya bersyukur kalau ditanyakan kalau kau terlahir kembali ingin terlahir seperti atau sebagai apa, saya tetap jawaban saya sama, tetap ingin terlahir sebagai seorang Doni the Kaiser yang seperti sekarang ini. Walaupun masa muda saya, masa lalu saya, masa kecil saya itu penuh gejolak, ya. My life is like a roller coaster, bro. Oke. Ya, Okay. up and down, ya kan, like a yo-yo, and then sangat apa ya istilahnya cepat sekali. Tapi saya bersyukur, kenapa? Saya mengalami itu pada saat saya mungkin masih muda, masih produktif, sehingga saya bersyukur kenapa? Tuhan sayang banget sama saya. Saya dikasih banyak pengalaman belajar atau gagal tadi di saat saya masih muda. Sehingga itu jadi modal saya untuk hidup saya sekarang dan seterusnya. Nah, ada Iya. satu hal, bro, yang saya mau sharing sekali. Ini penting sekali. Saya sangat percaya sekali bahwa hidup itu bukan untuk kita pikirin, tapi kita jalankan, kita jalani. Dan Oke. satu hal yang membuat kita bisa menjalani hidup dengan bahagia adalah dengan memberi. Jangan salah, ya. Kita mungkin punya target ingin mendapatkan sesuatu. Ya, dalam bisnis saya punya target dong, bro. Pengen benefit, income, revenue sekian, pasti. Tetapi percayalah, bagi saya pribadi dan mungkin bagi banyak orang di luar sana, saya percaya bahwa kita bisa bahagia karena kita memberi, bukan karena kita mendapatkan. Contoh sederhana, kenapa ide-ide bisa lahir begitu saja dari kepala saya? Karena saya punya banyak teman. Dan saya mengenal. Misalnya, saya tahu ada satu, dua, atau tiga di antara teman-teman yang kita ajak menyusun buku kolaborasi tadi, sebenarnya punya cita-cita menerbitkan buku, bro. Tapi mungkin terkendala banyak hal. Nah, saya karena sudah punya banyak buku, saya kan lebih pengalaman, lebih tahu bagaimana cara menyiapkan buku. Saya sebenarnya hanya membantu teman-teman tersebut yang punya impian punya buku agar bisa terbit bukunya Ini dengan nyinyir cara, nih. yuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Artinya apa? Dengan cara, yuk bikin buku bareng dulu. Kenapa? Kalau sudah terlanjur menulis sekali, pasti gampang nulis-nulis yang berikutnya. Jadi sebenarnya buku kolaborasi yang kita bikin itu hanya buku pancingan saja. Setelah itu, dalam waktu tidak lama setelah buku kolaborasi terbit,
akan ada buku tentang ada apa dengan Tony. Akan ada buku mungkin dari Yang Mulia Bante dan sebagainya. Dan ini ada ilmu mau tahu rahasianya, buka. Ya, saya sangat mengagumi dan banyak belajar dari Master Cheng Yen. Ya, Master Cheng Yen ini mengajarkan cinta kasih universal. Dan saya banyak belajar dari beliau. Itu sebabnya kalau kita memberi, sebenarnya kita sedang berbahagia. Dan kalau kita memberi kepada orang lain, seharusnya kitalah yang berterima kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut membuka pintu untuk kita berbuat kebajikan. Dan itu pintu agar kita bisa berbahagia. Nah ini rahasianya. Jangan bilang siapa-siapa ya, kecuali kepada pendengar dan penonton RTI saja ya, bahwa saya banyak belajar dan mengagumi Master Cheng Yen. Itu bro. Oke, santai saja. Acara ini tidak akan didengar oleh orang lain, tetapi ditonton. Ditonton oleh jutaan penonton. Iya, tidak akan didengar, tapi ditonton. Oke, membahas ataupun juga istilahnya bincang-bincang dengan Bro Donny De Keyser ini memang tidak pernah akan ada habisnya ya. Kalau misalkan kita lanjutkan, mungkin saja ya bisa memakan waktu berhari-hari ya. Bahkan juga kita juga sempat waktu Bro Donny ke Taiwan, tampaknya kita tidak pernah ada waktu kosong ya untuk sendiri ya. Kemudian sama halnya waktu ke Indonesia ya, Tony juga tidak sempat untuk diam kalau misalkan saja bertemu dengan Bro Donny. Banyak sekali hal-hal yang bisa diperbincangkan. Namun karena waktu yang memang sudah sampai sekarang sudah lebih daripada 1 jam perbincangan kita, luar biasa. Dan wow, gak terasa. Tidak terasa ya. Dan semoga saja 1 jam ini merupakan hal-hal yang bisa ditawarkan dari Bro Donny dan juga banyak sekali pengalaman yang di-sharing pada hari ini. Semoga saja bisa berguna bagi yang lainnya. Karena kenapa? Banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dari Bro Donny De Keyser. Dan yang terakhir di sini ya, mungkin saja ya, ada pesan-pesan ataupun juga hal-hal yang ingin disampaikan kepada para pecinta dan juga para pendengar. Silakan Bro Donny. Baik, buat sahabat-sahabatku semua, pendengar dan penonton Radio Taiwan Internasional, saya hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan kita semua. Yang paling penting dalam hidup ini adalah jangan overthinking, jangan terlalu dipikirkan. Memang kita harus melakukan persiapan akan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi nomor 1 adalah kita jadi orang yang pandai bersyukur. Dengan pandai bersyukur, maka kita akan menjadi orang yang banyak belajar, berbagi, dan memberi. Karena dengan memberi dan berbagi itulah sebenarnya kita yang menjadi orang yang paling berbahagia. Dan yang terakhir, selama kita masih dalam pandemi COVID-19, saya mengingatkan buat kita semua, teman-teman, patuhi protokol kesehatan, ya. Nggak usah bandel. Jangan melawan aturan pemerintah. Kenapa? Karena aturan itu memang dibuat untuk kita semua. Buat teman-teman yang mungkin sudah kangen berkumpul bersama keluarga, baik itu dalam rangka hari raya, atau hari-hari besar, atau libur panjang, bersabarlah. Karena bersabar itu pasti buahnya manis. Daripada kita bertemu dengan orang lain tapi membawa masalah atau penyakit, lebih baik kita bersabar. Dalam waktu bersabar ini kita isi dengan misalnya banyak belajar, banyak ikut kursus, pelatihan secara online, atau minimal perkaya wawasan kita dengan banyak membaca buku. Nah, itu saja. Setelah pandemi berakhir, kita kembali ke keadaan normal, tentunya sudah new normal, ya kan? Nah, kita sudah keluar dari sarang dengan orang yang sama, tetapi dengan kualitas yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, saya selalu berharap agar sahabat saya, my brother, Tony Tamsir, dan semua pendengar dan penonton RTI dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, baik, terima kasih untuk Bro Donny De Keyser yang sudah meluangkan waktu bersama kita semuanya. Dan 1 bulan kita akan mendengarkan perbincangan kita bersama dengan Bro Donny De Keyser. Sekali lagi terima kasih untuk Bro Donny. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bro, sehat selalu. Bye-bye. Ku save dulu. Selesai. Gak terasa loh. Hari ini nggak kerja? Hari ini
tadinya mau ke kantor, tapi ada rescheduling. Ya udah aku geser semua. Jadi aku di rumah aja hari ini online. Bro, sebentar. Kita foto dulu. Lihat Oh iya, kamera. iya. Satu, dua. Oke. Oke. Ntar aja. Di sharing ya, bro? Ya. Ya, Aman ya? Udah terekord kan? aku ada record sih. Ya, ya. Ya, Oke. aku ada. Pokoknya kalau ada apa-apa, kalau perlu di retake atau apa, kabarin aja. Oke. Ini nggak perlu di Aman retake lah. kita mah. Kalau di retake Jadi, namanya bukan Donny the Kaiser, ya. udah palsu Nggak, ya. tidak pernah istilahnya harus di take 2 kali ya. Sekali langsung jadi ya. Langsung jadi ya. Thank you banget ya, karena banyak sekali hal-hal yang bisa di-sharing buat teman-teman juga, kemudian juga pendengar. Mumpung lagi COVID, semoga aja bisa dapat ilmu dari kamu, ya kan? Thank you Ya, banget. aku yang kasih ya, Dan bro. semoga saja buku kolaborasi kita bersama ini bisa sukses. Gua nantikan. Sebentar lagi, sudah tahap cetak. Sabar ya. Nanti aku pasti update. Terus, bro, titip kamsia banget ya, kanan buat teman-teman semua yang kirim video kemarin ya, Iya. pas birthday, pas ulang tahun. Ya, sampaikan salam aku ya. Di satu ruangan itu. Aduh, terharu. Kita semuanya mendukung kok, ya kan? Selama menurut gue ini ya apa interaksi kita, kemudian juga relasi Indonesia Taiwan. Ini tanpa kita sadari sebenarnya diplomatik sih, ya kan? Betul. Hubungan, ya kan? Dan ini merupakan satu hal yang baik. Teman-teman RT juga langsung waktu Tony bilang, yuk kita bikin ini apa teman selamat ulang tahun buat Doni. Oh, Doni the Kaiser. Gue iya Doni the Kaiser. Langsung, ya udah, langsung jadi, nggak usah babebo. Artinya Keren semuanya banget. juga percaya. Semuanya percaya sama Bro Pokoknya Doni. salam lah buat semua teman-teman ya. Oke. Thank you, bro. Sampai jumpa, bro. Thank you. Dadah. Bye-bye.